Inilah keadaan situs Candi Seloklir di lereng barat Gunung Penanggungan. Merupakan pemugaran dan restorasi tahap 1 yang dilakukan oleh BPCB Jatim. Bisa ditempuh melalui pendakian Kedung Ludi, Terawas, Mojokerto. Karena sejak awal memang Candi Seloklir ini telah runtuh total. Misalnya tahun 1903, yaitu Brookfield, seorang kontrolir perkebunan kopi, telah melakukan survei dan menemukan beberapa relief serta arca panji dalam 3 dimensi yang saat ini tersimpan di perpustakaan ITB Bandung. Kemudian tahun 1915, yaitu Lady Melville juga melakukan dokumentasi Candi Seloklir. Kemudian tahun 1935, Agal dan Staterheim juga melakukan restorasi serta publikasi. Kemudian dilanjutkan oleh Van Romon tahun 1940 juga melakukan pendataan situs-situs di lereng Gunung Penanggungan termasuk Candi Seloklir. Kemudian sejak tahun 1970-an Puslit Arkenas, Puslit Arkeologi Nasional melakukan kajian dan observasi. Kemudian dilanjutkan tahun 1983, 1985 sampai kemudian 1990 keluarga mahasiswa arkeologi Universitas Indonesia yang dipunggawai oleh Profesor Agus Aris Munandar juga melakukan pendataan dan penemuan-penemuan baru termasuk Candi Kama 1, Kama 2, Kama 3 dan Kama 4. Dan mulai tahun 2012 hingga saat ini Ubaya Training Center telah konsen melakukan pendataan dan penemuan-penemuan baru yang dipunggawai oleh Pak Hadi Sidyo Mulyo. Sangat anu. Arsitektur Candi Seloklir sebagaimana candi di lereng Gunung Penanggungan diduga merupakan arsitektur candi punden berundak-undak dengan 3 teras atau lebih yang filosofinya merupakan triloka, yaitu teras pertama atau paling bawah merupakan burloka, kemudian buarloka, dan yang teratas adalah suarloka dengan sebuah altar yang kemudian menuju ke puncak Gunung Penanggungan dengan pemujaan Parwata Giri Nata, sebuah altar tempat persajian pemujaan. Begitu juga sebuah area pertapaan serta mandala Kadewa Guruan. Adanya yoni yang ditemukan di Candi Seloklir ini, yoni yang kecil ini, menandakan di ujung atas altar juga ada lingga yoni yang merupakan perwujudan atau lambang dari Dewa Siwa. Kemudian selain kemudian altar, lingga yoni, juga arca panji dalam 3 dimensi, yaitu sosok pangeran yang sangat sederhana dengan figur bertopi. Ini merupakan masterpiece Jawa Timur, seperti arca panji 3 dimensi yang ditemukan di Candi Seloklir ini yang saat ini tersimpan di ITB Bandung. Mari kita lanjutkan. Ragam hias di Candi Seloklir merupakan sesuatu yang sangat indah, melambangkan keindahan floral-floral dan taman-taman surga atau nirwana. Antara lain segitiga tumpal yang berciri Majapahit, kemudian pilin ganda, pinggir awan atau meander, kemudian ceplok atau bunga-bunga, kemudian daun teratai dan bunga teratai, kemudian sulur-suluran juga sangat banyak di sini, dan berbagai macam floral atau daun-daunan juga sangat banyak. Sedangkan relief yang kita dapati antara lain adalah seorang petani yang membajak sawahnya, kemudian ada pemandangan laut dengan kepiting dan ikan-ikannya serta sebuah kapal. Begitu juga kemudian relief cerita Panji cukup dominan, relief Garuda, yang kemudian juga antara lain seperti ini itu medalion, juga cerita tentang Tantri Kamandaka, yaitu cerita-cerita hewan-hewan yang menyimpan ajaran kebajikan. Sehingga pada masanya Candi Seloklir ini yang dibangun seperti inskripsi angka tahun yang ditemukan, yaitu 1356 Saka atau tahun 1434 Masehi, masa di
Majapahit di atas tahta diperintah oleh Prabu Istri Suhita atau Rani Suhita. Sehingga Candi Selokler ini merupakan candi-candi yang dibangun pada masa-masa akhir Majapahit, terutama pada masa Prabu Istri Suhita. Sagatan. Adanya umpak-umpak batu sebagaimana bangunan pura di Pulau Bali menandakan Candi Selokler ini sebagaimana pura di Pulau Bali yang merupakan batur dan pelinggi. Sedangkan bangunan-bangunan dahulunya ada bangunan-bangunan yang terbuat dari kayu dan atap ijuk nau yang bertingkat-tingkat sebagaimana bangunan-bangunan pura di Pulau Bali. Tapi karena bahan-bahan tersebut adalah mudah lapuk sehingga kita tidak mendapati lagi kecuali beberapa umpak yang ditemukan.